Perseteruan panas antara tokoh publik kembali memuncak. Advokat senior Egy Sujana akhirnya mengambil langkah radikal untuk menjawab berbagai tudingan yang selama ini dialamatkan kepadanya. Tidak lagi sekadar berbalas komentar, Egy Sujana resmi meluncurkan serangan balik yang menyasar Roy Suryo dan Kozinudin. Inilah 5 poin utama serangan balik Egy Sujana yang mengguncang publik, versi Cumi Top 5. Ketegangan antara tokoh-tokoh vokal di Indonesia memasuki babak baru yang lebih serius. Advokat senior, Egy Sujana, akhirnya merealisasikan ancamannya dengan resmi melayangkan laporan hukum ke pihak kepolisian terhadap mantan Menpora Roy Suryo dan Kozinudin. Langkah ini diambil bukan sekedar reaksi sesaat, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa ruang publik bukanlah tempat untuk melakukan serangan personal tanpa dasar hukum. Laporan ini bermula dari akumulasi berbagai pernyataan Roy Suryo dan Kozinudin yang dianggap telah melampaui batas kewajaran. Egy Sujana menilai, narasi-narasi yang dibangun oleh kedua terlapor tidak hanya menyerang kehormatan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencederai integritas profesionalnya sebagai seorang advokat yang telah berkiprah puluhan tahun. Lantas seperti apa pernyataan lengkap dari Elida Neti selaku kuasa hukum Egy Sujana terkait laporannya terhadap Roy Suryo dan Kozinudin? Ya, atas instruksi klien saya, Pak Egy Sujana, dan membersamai dengan Pak DHL dan Mary Lubis, yang selalu direndahkan, dicaci maki oleh Kozinudin bersama Roy Suryo, yang dianggap sudah melampaui batas, merendahkan dan mencemarkan nama baik, yang mengganggu ketentraman dari pihak keluarga Bang Egy. Maka Bang Egy langsung datang ke Polda bersama Damari Lubis untuk membuat LP. Damari Lubis melaporkan Kozinudin, kalau Bang Egy melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo. Pasalnya apa, Bun? Ancaman pasalnya hukumannya? 433 KUHP baru dan 434 KUHP baru, fitnah dan pencemaran nama baik. Mungkin ini awal dari laporan kami. Jika kami mendapatkan bukti atas penghinaan Bang Egy yang tidak pantas mereka ujat ke Bang Egy, kita nggak tahu salahnya Bang Egy di mana. Beberapa waktu sebelumnya, publik dihebohkan dengan pernyataan tajam dari Roy Suryo CS yang melabeli Egy Sujana sebagai seorang pengkhianat. Tudingan ini muncul di tengah perbedaan pandangan politik dan strategi perjuangan di antara mereka. Egy Sujana melalui kuasa hukumnya, Elida Neti akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi. Baginya, kata pengkhianat adalah tuduhan yang sangat jahat, tidak berdasar, dan sangat menyakitkan secara personal. Lantas seperti apa tudingan Roy Suryo CS? Dan seperti apa balasan pihak Egy Sujana? Kami tegaskan, restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Kozinudin kayak orang menjual obat loh. Di depan Polda, dia bilang apa? Ini lagi pendampingan bahwa setelah 2 orang pulang dari Solo, maka dinaikkanlah, dipanggillah mereka yang bertiga ini. Kemudian dinaikkan ke tahap 1. Ini kan fitnah lagi, seolah-olah kita yang mengatur. Kita nggak ada niat seperti itu, demi Allah. Nggak ada urusan kita, nggak peduli. Yang penting kita menyelamatkan diri. Jadi yang paling sadis itu apa? Mereka lakukan SP3 dengan restoratif justice, bukan KUHP lama atau KUHP baru, tapi KUHP produk Solo. Sehingga Solo telah membeli pejuang menjadi pengkhianat. Masya Allah. Berapa dibeli? Siapa yang beli? Berapa nilainya? Jangan kayak gitu.
Bang Egy Sujana saat ke Solo itu dianggap pengkhianat gitu ya berarti ya? Nggak, produk Solo telah membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini yang dasar. Ini yang menjadi terganggunya kita. Karena orang Solo juga melaporkan itu penghasutan. Minta dibuktikan seperti apa produk Solo itu, Kuhab Solo itu. Jadi ini benar-benar sudah mengganggu ketentraman orang lain, pencemaran nama baik di muka umum, memberikan sebuah statement yang dahsyat. Makanya Bang Egy suruh laporkan. Egy Sujana juga tidak tinggal diam saat istilah tuyul diseret ke dalam narasi perselisihan mereka. Egy merespons keras pernyataan Roy Suryo tersebut dan menilainya sebagai bentuk penghinaan yang merendahkan martabat manusia. Ia menganggap diksi tersebut sudah keluar dari koridor diskusi intelektual dan murni merupakan upaya pembunuhan karakter. Lantas seperti apa pernyataan Roy Suryo dan seperti apa respon pihak Egy Sujana? Rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin ifrit, ya itu yang terjadi. Ya jadi bukan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Roy Suryo ada 2 tuyul ketemu jin ifrit. Itu gimana itu? Nggak sopan. Katanya ahli tapi nggak punya etika dan kayak nggak bermoral. Siapa jin ifrit? Ya Pak Jokowi. Itu jin yang paling dahsyat. Terus Egy Sujana dibilang apa? Dibilang tuyul. Egy Sujana tidak tuyul, dia manusia biasa. Tuyul itu makhluk halus. Tugasnya yang diasumsikan orang ya maling lah, curi uang lah. Terus kalian samakan Egy Sujana dengan tuyul. Terus kalian tertawa terbahak-bahak. Kalian memang teman semuanya ketika tertawa, ketika kalian butuh. Padahal kalian bisa disebut nama di undang-undang TV semua ini karena siapa? Karena Egy Sujana kan. Egy Sujana yang bawa kalian. Dalam serangan baliknya, Egy secara terbuka menyalahkan sikap Roy Suryo yang dianggap menutup pintu perdamaian. Egy berpendapat bahwa sebagai sesama tokoh bangsa, Roy seharusnya bersedia menempuh mekanisme restoratif justice. Namun, karena pihak Roy dianggap enggan bermediasi dan terus memicu kegaduhan, Egy merasa laporan polisi menjadi jalan terakhir yang tak terelakkan. Namun meski demikian, Roy Suryo CS tampak tetap tegas menolak perdamaian dalam isu ijazah palsu Jokowi tersebut. Lantas seperti apa pernyataan pihak Egy Sujana dan seperti apa respon balik Roy Suryo CS? Kan Bang Egy tidak meninggalkan mereka. Mereka yang meninggalkan Bang Egy. Kalau mereka ingin bersama Bang Egy, ikuti Bang Egy seperti apa. Bang Egy tidak akan merugikan kalian. Tidak akan mempermalukan kalian. Selama ini understanding ayo. Jadi jangan. Kalau kalian berurusan dengan ijazah, ijazah saja. Jangan hina-hina orang. Jangan rendah-rendahkan orang. Ya. Semua punya borok. Jadi itu saya minta kepada semua pihak. Tahan diri. Kalian fokus pada persoalan dan permasalahan yang kalian gugat. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian, restoratif justice.
maaf-maafan tidak akan kita lakukan. Walaupun sudah lebaran nantinya. Pak, ini kan Saya kira ini pokoknya. Kalau mau minta maaf, Pak Jokowi yang minta maaf. Bukan kepada kami, rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menipu bangsa ini selama lebih dari 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup seranannya, Egy memberikan teguran keras dan peringatan terakhir bagi Roy Suryo CS. Ia mendesak agar praktik mencaci maki dan menghina di ruang publik segera dihentikan. Egy menegaskan bahwa perbedaan pendapat harusnya diadu melalui argumen dan kecerdasan, bukan dengan kata-kata kasar yang melanggar hukum dan etika. Lantas seperti apa teguran keras pihak Egy Sujana untuk kubu Roy Suryo? Mungkin itu terakhir Bun, mungkin harapan dari Pak Egy dan Pak Damai sendiri dengan adanya laporan ini apa? ya supaya mereka dapat membuktikan, bukan karena efek jerah, tidak. Agar mereka membuktikan kapan perlu audit Bang Egy. Kapan dia nerima uang segitu? Pasti ada aliran dana. Dari siapa? Dari Pak Jokowi. Tolong cek. Memberi dan menerima hukumnya sama. Auditlah. Ya, tolong diaudit. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.